There's not much to do. Pulang dari rumah teman, melihat pekerja membuat aspal. Bekerja jangan asal-asalan, nanti hasilnya tidak maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Oke, seperti biasa ya, aku berikan informasi dulu kalau aku hanya upload video-video aku itu di akun YouTube aku ini dan juga di fanspage aku di @bundatwin rumah kayu. Jadi jika video aku diupload di akun fanspage selain @bundatwin rumah kayu, berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuannya untuk dilaporkan ya akun tersebut. Teman-teman, kali ini tuh aku mau masak menu yang sederhana, yang simple pastinya ya. Karena kalau misalnya aku tuh masak ya menunya begini-begini aja, jarang yang aneh-aneh teman-teman. Karena ya di rumah itu lebih pada doyan gitu ya masaknya tuh yang balado-baladoan begini. Nah tadi di awal aku tuh udah goreng tahu, terus lanjut di sini aku goreng kentang, dan itu tuh aku lagi bikin bening bening sawi ya teman-teman, sawi gitu ya. Ya, aku sengaja masak sayurnya itu agak banyak teman-teman karena pas aku masakin itu masih di sebelum zuhur gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh nanti buat makan siang sampai buat makan malam, makanya di sini aku bikin sayurnya itu agak banyak kan. Kalau sawi ini tuh sampai malam tuh insyaallah masih bagus ya teman-teman. Tapi kalau kayak bayam itu enaknya tuh cuman buat sekali makan doang gitu. Oke, kentangnya udah mateng. Di sini lanjut terinya juga yang aku masukin. Pokoknya kalau misalnya masakan aku itu udah kayak teri, tahu gitu ya, nah itu Pak suami itu pasti bakalan lahap banget makannya. Tapi makanku yang kurang lahap teman-teman, tapi nggak apa-apa, badanku kan besar gitu ya. Kalau misalnya makanku sedikit pun pasti orang nyangkanya tetap aja makanku itu banyak ya teman-teman. Oke, ini untuk si ikan terinya udah mateng, alhamdulillah. Aduh, seneng banget nih teman-teman, udah hampir beres aja nih kerjaan aku buat memasak ya. Setelah tadi terinya itu aku sambel, maksudnya aku goreng gitu ya. Di sini aku juga tumis sambelnya teman-teman. Jadi ini sambelnya tumben tadi aku ngasih cabai rawit ya, karena kan itu ada sayur juga gitu ya. Jadi nanti anak-anak aku kasih sayur sama aku tambahin telur aja pas mereka mau makan. Jadi sesekali gitu ya aku tambahin cabai rawit di menu masakan aku, dan sesekalinya itu cuman pakai cabai merah doang biar anak-anak itu bisa ikutan makan. Jangan lupa boleh tambahin garam sama micin ya, biar rasanya itu lebih gurih ya teman-teman, dan dimasak sampai sambalnya itu matang. Nah ini sambelnya sebagian aku pisahin ya, karena takutnya terlalu banyak juga sambelnya, nanti tuh malah terlalu banyak sambel gitu, malah nggak kelihatan gitu kan isi dari sambelnya. Oke, di sini langsung aja aku cemplungin untuk kentangnya, untuk si tahunya, dan juga untuk si ikan terinya, dan langsung aja aku pindahin ke dalam piring wadah kayak gini. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada yang minta aku tuh cerita tentang pengalaman aku itu sesar ya teman-teman. Insyaallah deh teman-teman, next ya aku bakalan cerita. Jangan di video ini deh ya, kayaknya di video yang selanjutnya aja. Aku tunggu dulu momen yang pas buat aku cerita ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Di sini tuh aku mau bersih-bersihin kompor aku karena ini tuh udah minyakan banget ya. Apalagi tadi tuh gorengnya itu kayak ada ikan teri kan. Kalau misalnya udah masak kayak per ikan-ikanan, mau ikan kering ataupun ikan basah gitu ya, tetap aja itu kompor pasti bakalan penuh dengan minyak. Oke, di sini aku lap-lap kompornya sampai dia itu kinclong lagi. Alhamdulillah ya teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Ada sambal teri, kentang, dan juga tahu, dan itu juga ada sayur bayam. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Amin.
down beside you. Nah, setelah aku beres masak, aku lanjutin buat ngeberesin kerjaan aku yang gak ada habisnya, yaitu cuci piring. Masya Allah, ini cucian piring aku bener-bener luar biasa. Bener-bener luar biasa banget banyaknya ya teman-teman. Ya Allah, ini tuh ya cucian piring, tak kenapa ya teman-teman, selalu aja banyak. Ya wajar sih ya banyak, kayak aku kan nyuci piringnya sehari sekali. Terus juga kalau pas aku masak-masak, itu aku boros banget sama yang namanya itu perkakas. Jadi ya udah deh, bisa dipastikan setiap aku nyuci piring pasti selalu banyak teman-teman. Nah, di sini tuh pas aku nyuci piring ini tuh tadi sempat kejeda sebentar gitu loh teman-teman. Pokoknya pas aku nyuci piring ini ada momennya tuh yang sempat kejeda karena kebetulan ada yang datang ke rumah gitu ya. Dan itu tuh lagi bahas-bahas tentang bagaimana bagusnya nanti tuh untuk si dapur aku gitu ya. Jadi tadi tuh sempat kejeda dulu sebentar. Tahu-taunya gitu ya, pas aku mau balik nyuci piring gitu kok udah kayak agak gelap di kamar mandi. Alhasil aku nyalain lah lampu teman-teman, karena kan ini udah agak sore gitu ya. Terus juga cuaca itu agak mendung, mungkin itu yang bikin kayak dia itu jadinya agak gelap di sini. Padahal sebenarnya mah ini tuh belum sore-sore banget gitu. Aku sama Pak suami itu masih agak galau teman-teman untuk posisi si dapur gitu ya. Cuma memang udah ada sih gambaran yang kami pengen itu gimana gitu. Cuman masih ada yang masih dipertimbangin gitu, karena kalau misalnya aku tuh bikin dapurnya itu 10 kali 5 itu sedikit terganggu, ada safety tank gitu loh teman-teman. Nah, itu takutnya agak kena di situ gitu. Jadi lagi mikir-mikirin tuh juga gimana caranya buat ngehindarin gitu. Kemarin itu sempat juga ada tukang yang nyaranin kalau misalnya dapurnya itu dibikin 4,5 dikali 12 gitu ya. Pokoknya itu masih dipertimbangin banget. Kalau misalnya nanti udah mulai renovasinya ya aku bakalan kasih tahu lah ya ke teman-teman semuanya gitu. Kalau sekarang itu masih kayak masih kayak belum pasti-pasti teman-teman, masih kayak mikir gimana sih bagusnya gitu, gimana sebaiknya kayak gitu ya teman-teman. Masih coba-coba minta saran sama tukang, sama saudara juga yang agak ngerti gitu. Maklum lah ya teman-teman, aku sama Pak suami itu nggak berpengalaman dalam proses bangun membangun atau renov merenov gitu ya. Jadi kalau udah dihadapkan dengan kayak gini tuh ya agak galau-galau juga gitu. Kalau aku mah ditanya ya teman-teman, pengen itu dapurnya itu luas teman-teman, karena kan aku tinggal di kampung. Dan kalau misalnya dapurnya itu luas, pas ada acara itu enak gitu. Dan aku juga kepengen di dapur aku yang panjangnya itu yang lumayan gitu ya, ada kamar juga satu teman-teman ya, pengennya begitu ya. Terus kalau misalnya nanti nggak kesampean ya nggak apa-apa teman-teman, setidaknya dapurnya rampung dulu, kamar mandinya rampung dulu gitu ya. Kalau misalnya untuk urusan kamar, kalau misalnya budgetnya masih ada dan batu batanya masih ada ya dibikin, kalau nggak ya udah kapan-kapan aja kayak gitu ya. Namanya kita rumah kita ya teman-teman, tentunya kita itu punya banyak keinginan-keinginan gitu ya. Cuma tetap kan kita harus mikirin budget kita, anggaran kita juga gitu. Jangan sampai gara-gara kita itu banyak keinginan malah ngutang sana sini. Nah, itu yang bener-bener pengen aku hindarin. Tapi semoga lah ya teman-teman, untuk renovasi ini tuh aku jangan sampai ngutang sana sini deh. Allah, beneran aku tuh takut banget sama yang namanya hutang, karena biasanya hutang itu bakalan ngerusak finansial kita gitu. Nah, di luar itu agak gelap teman-teman ya, jadi aku tutup aja lah jendelanya gitu ya, karena takutnya nanti tuh tiba-tiba dadakan hujan gitu kan. Ya udah aku tutup aja lah untuk jendelanya. Lanjut, tadi setelah nyuci piring aku tuh mandiin anak-anak ya teman-teman. Nah, ini anak-anak tuh udah mandi, tinggal dibajuin aja. Di sini tuh aku belum mandi ya teman-teman. Pokoknya itu kerjaan aku masih banyak, karena sebenarnya ini tuh belum terlalu sore banget gitu. Cuman karena di luar itu tiba-tiba agak mendung ya, jadinya agak gelap gitu. Oh iya teman-teman, aku sambil pakai anak-anak baju mau jawab juga pertanyaan. Kemarin itu ada yang nanya, Bun katanya gitu ya, Bunda itu kalau misalnya nge-record itu menggunakan kamera depan atau kamera belakang. Nah, kalau misalnya pas bikin video gitu ya kayak gini, aku pakai kamera belakang teman-teman, karena tingkat fokusnya itu bakalan lebih bagus gitu. Terus juga pencahayaannya itu lebih bagus teman-teman, dan lebih mudah untuk diatur. Nah, kalau misalnya pas aku itu lagi bikin video yang ngomong langsung di depan kamera, nah itu biasanya aku menggunakan kamera depan. Jadi kalau misalnya pas lagi ngomong di depan kamera, pakai kamera depan. Kalau enggak ya aku pakai kamera belakang gitu. Menurut aku kalau misalnya bikin video kamera belakang hasilnya itu lebih jernih ya teman-teman. Terus juga kayak pencahayaan itu nggak terlalu sering goyang ya, kadang suka goyang juga sih, cuman kayak lebih stabil aja dibandingin pakai kamera
kamera depan gitu. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, pas aku lagi bersih-bersih di kamar ini aku beneran lupa banget buat setel kameranya ya, maksudnya buat setel fokusnya gitu ya teman-teman, sama pencahayaannya juga. Jadi itu tuh kayak ada jedak-jeduk gitu loh teman-teman, kayak pencahayaannya tiba-tiba dia itu agak berubah warnanya, tiba-tiba beda lagi. Nah itu tuh emang efek dari fokusnya yang kurang yang kurang pas gitu teman-teman. Your voice, not sleeping well. And I know that Oh iya teman-teman, kemarin itu sempat ada yang nanya sama aku, Bun apakah udah gajian setiap bulan katanya gitu ya. Alhamdulillah teman-teman udah beberapa bulan ini ya, pokoknya udah berapa bulan ya, pokoknya udah lumayan berapa 6-7 bulanan kali ya teman-teman. Sampai sekarang ini tuh alhamdulillah aku selalu gajian tiap bulan teman-teman ya, walaupun kadang itu nggak banyak gitu ya, kadang juga cuman pas-pasan 1,3, kadang juga sampai 2 juta gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, aku tuh masih kayak gajian gitu setiap bulan ya. Aku berharap sih teman-teman, walaupun aku tuh nggak gajiannya itu banyak, tapi aku berharapnya itu setiap bulan itu setidaknya aku selalu gajian gitu ya. Karena kalau misalnya gajian itu kayak bener-bener bikin semangat aja gitu rasanya mau ngonten. you're all I know. Oke, alhamdulillah ini udah beres, aku rapi-rapi di kamarnya ya teman-teman, udah lumayan bersih lah kamar ini. Jadi nanti tuh pas mau tidur kamar itu udah bersih, udah rapi gitu ya. Ya walaupun bentar lagi palingan itu diberantakin lagi bantal-bantalnya sama anak-anak. That's all I wanna do. Oke, tadi aku tuh lanjut mandi teman-teman, dan setelah aku mandi aku ngeliat kok cuaca itu agak terang lagi gitu ya, maksudnya untuk kelihatannya itu cuacanya agak terang lagi gitu. Alhasil ya udah aku memutuskan untuk ngerebus air aja, pokoknya jangan kasih kendor gitu ya. Tadi kan sebenarnya itu kalau habis mandi ya udah istirahat gitu ya, tapi karena ngeliat cuaca itu udah mulai agak cerah gitu ya, udah agak terang lagi gitu. Jadi kebetulan juga air di dalam galon itu tinggal sedikit, makanya udah aku putusin buat aku rebus aja air di sore hari ini. Jadi besok itu udah nggak ngerebus air lagi gitu. Kalau sekarang ini aku lebih sering ya ngerebus air, kayak 3 hari sekali itu wajib ngerebus air. Karena Pak suami itu kan seringnya itu kerjanya itu bawa air minum dan itu lumayan banyak. Jadi air minumnya itu jadi lebih cepat habisnya gitu. There's not much to do. Oke, di sini aku tambahin kayunya agak banyak kan, biar apinya itu besar dan pastinya nanti airnya itu bakalan cepat matangnya gitu ya. Kalau misalnya apinya besar dan juga stabil. 'Cause you're not here. Oke, lanjut teman-teman. Di sini tuh aku mau beresin cucian piring aku yang udah aku cuci tadi. Sini aku simpen-simpen ya, kayak wajan-wajannya. Pokoknya sini aku mau beresin semuanya biar nanti tuh pas aku istirahat gitu ya, aku udah lega karena semua kerjaan aku udah beres. Hope that you say Oh iya teman-teman, sekarang itu di tempat aku itu jarang banget yang namanya hujan, tapi keseringannya itu tiba-tiba mendadak mendung. Bahkan terkadang itu kayak gemuruh itu bener-bener sahut-sahutan gitu loh teman-teman, tapi ya nggak hujan-hujan gitu. Ada yang samaan nggak sih teman-teman untuk cuaca di tempat aku sama di tempat kalian? Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komen ya. Dan juga ya teman-teman, aku ngerasa ya sekarang-sekarang ini gerahnya itu benar-benar luar biasa banget deh teman-teman. Biasanya itu ya kalau misalnya pas aku lagi nonton TV di luar gitu nggak pakai kipasnya itu masih nggak apa-apa, apalagi kan rumahku udah ada plafonnya gitu kan. Tapi sekarang teman-teman beneran nggak tahan banget teman-teman nggak pakai kipas. Masya Allah panas banget, kayak gerah banget gitu ya. Anak-anak aja itu ya udah aku kipasin, udah pakai kipas gitu ya pas tidur, itu tetap aja pas tidur itu masih keringetan gitu ya. Masya Allah kayak bener-bener banget ya panasnya sekarang ini. Sampai Pak suami itu bilang sama aku, kamu nggak punya tabungan gitu ya, kita beli kipas aja gitu. Terus aku bilang aku lagi nggak ada uang gitu ya buat beli kipas, kita tunggu aja dulu, aku bilang gitu kan. Ya kali aku ngambil tantangan nabung aku buat beli mesin cuci, buat beli kipas gitu kan. Aku bilang aja ke Pak suami, udah tunggu aja dulu, jangan terburu-buru gitu kan, takutnya nanti nyesel gitu ya, kali harus ngambilin tabungan yang penting cuman buat beli kipas doang gitu ya. Semoga lah nanti tuh bisa ada budgetnya buat beli kipas lagi. Aduh beneran ini panas banget. Kalau kipas sih palingan itu harganya sekitar 250 sampai 300 ribu sih teman-teman ya. Ya semoga lah teman-teman nanti tuh ada rezeki dadakan gitu ya, atau rezeki tak terduga gitu, biar bisa beli kipas biar lebih adem gitu kalau misalnya mau ngapa-ngapain gitu ya, kayak mau nyantai gitu atau lagi nonton TV gitu ya, itu kayak lebih adem gitu. Karena beneran kalau nggak pakai kipas itu nggak kuat banget, panas luar biasa. you. I would. When nothing really matters. That's all I wanna do.
piring aku nih juga udah lumayan berantakan nih teman-teman. Sebaiknya ini tuh nggak kalau misalnya aku ada waktu harus aku rapiin lagi gitu ya. Dan aku juga bakalan pilah-pilah mana yang sering aku pakai dan mana yang jarang aku pakai. Tapi udah ntar aja lah ya kalau misalnya moodnya udah bagus. Oke deh teman-teman, makasih ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir dan gak di skip. Semoga apa yang aku share di video aku itu bisa menginspirasi, memotivasi ataupun hanya sekedar menghibur kalian. Sampai ketemu lagi ya di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.